Teman-teman, selamat berjumpa lagi di channel JMTV. Dan kali ini, seperti biasanya, kita akan membahas sedikit bisnis tentang limbah pertanian ya. Jadi kalau selama ini kita mengenal limbah pertanian itu ada sabut kelapa, yang kemudian sabut kelapa itu diproses menjadi coco fiber dan coco peat ya. Jadi coco fiber ini untuk bahan jog atau pengganti busa di kendaraan-kendaraan yang memang sudah menggunakan standar ramah lingkungan. Ada prosesnya. Jadi coco peat atau coco fiber itu diproses dengan mesin giling juga ya. Nah itu untuk coco fiber dan coco peat. Nah di belakang saya ini lain lagi. Jadi kalau di belakang saya ini berkaitan dengan proses bisnis penggilingan janggal jagung ya. Jadi mesinnya ada di belakang itu. Sama, jadi harus ada proses penggilingan untuk bisa menghasilkan kokobu ya. Bukan kokobu ya. Jadi ini janggal jagung giling. Jadi janggal jagung giling yang dikeringkan dulu kemudian diproses gilingin. Nah, kemudian nanti ada diekspor. Nah, kali ini kita akan fokus bahas tentang mesinnya seperti apa gitu ya. Oke, kita langsung fokus pada mesin di belakang itu, yang merupakan satu di antara dua mesin yang ada. Yang satu ini mesinnya ini di belakang saya sebelah kiri ini juga mesin giling juga. Nah yang di belakang saya yang itu hijau juga mesin giling. Kita fokus ke mesin ini ya. Nah teman-teman, ini adalah mesin giling untuk janggal jagung ya. Jadi dari bawah mesin itu rangkanya seperti itu, harus kuat gitu. Nah ini rangkanya, kemudian ini penyeimbangnya yang bulat ini adalah penyeimbangnya supaya ini berputarnya lebih seimbang gitu ya. Nah, janggal jagungnya ada di sini, bahan-bahannya ada di sini, kemudian nanti pekerjanya ada di sini. Ini sedang istirahat ya. Jadi kita lihat satu persatu bagian dari mesin janggal jagung giling ini. Nah, ini kenapa dibuat pondasi semacam ini? Ini untuk memudahkan hasilnya gitu ya. Jadi nanti akan kita lihat satu persatu. Ini pondasinya seperti ini, kemudian kerangkanya seperti itu. Nah, ini tempat pekerjanya ada di ini, di batu putih ini ya, di batu putih ini. Jadi kita naik dulu untuk prosesnya. Nah, dari sini kemudian bahan-bahannya di sini diangkat. Nah, di atas kemudian masuk di sini ya, masuk ke sini untuk prosesnya. Jadi ini ada kayak mangkok besarnya gitu. Oke. Nah, mangkok besarnya itu kemudian dikontrol melalui ini. Nah, ini kontrolnya. Jadi ini kontrolnya. Kalau terlalu dekat kita ambil posisi yang agak jauh ya. Nah, itu ada kontrol. Nah, ini ada plat untuk mengontrolnya. Bisa ditarik maju mundur ya, itu ya, yang itu. Nah, ini ditarik maju mundur untuk ngontrol ini jungle yang ada di atas itu. Kenapa harus dikontrol? Karena jungle yang di atas ini begitu ini dibuka, ditarik ke belakang gitu. Ini plat-plat yang ini ditarik ke belakang, maka lehernya akan terbuka dan masuk ke tenggorokan sini dan diproses di dalam sini ya. Nah, ini di dalam sini akan diproses, kemudian keluarnya di sini, di bawah ini. Nah, di bawah ini. Nah, di bawah sini ini akan keluar janggal jagung gilingnya, kemudian langsung masuk ke karung di sini ya. Nah, dikarungi di sini, kemudian jadi agak lembut. Taruh sana gitu ya. Kita taruh sebelah sana itu. Nah, ini prosesnya semacam itu. Nah, di dalam sini ini proses penggilingannya. Jadi proses penggilingannya di situ. Di dalamnya bukan pisau tajam. Kalau seperti kita bayangkan bahwa untuk ini adalah menggunakan pisau tajam, tidak, tetapi menggunakan bukan pisau ya, tetapi besi pemukul. Nah, besi pemukul itu terbuat dari besi baja plat dari plat dari sok mobil itu ya, truk itu biasanya. Nah, itu yang dipakai, kemudian dijajar rapi itu. Nah,
Itu yang dipakai untuk memukul. Jadi kalau saya perlihatkan di bagian luarnya begini. Nah, di bagian sini ini ada pisaunya, bukan pisau tetapi besi pemukul gitu ya, yang tebal gitu. Nah, kemudian dipukulkan. Nah, itu yang ini apa yang bekerja di situ. Nah, seperti inilah penampakan di dalamnya. Jadi pisau yang bukan pisau ya, tapi besi yang balok-balok seperti itu kemudian menghantam jungle itu, kemudian dihantamkan atau ditekan ke bagian filter atau saringan ya. Saringannya juga ada di bawah situ. Nah, saringannya itu yang kemudian akan menyaring bagaimana supaya jungle jagung giling itu bisa sesuai dengan standar. Jadi vaksinnya atau butiran-butiran dari jungle jagung giling itu sesuai dengan apa yang menjadi pesanan dari pembeli. Apakah 5 mm atau 8 mm itu sesuai dengan pesanan pembeli. Nah, tapi memang biasanya antara 5 ya, 5 sampai 8. Kalau terlalu lembut jadi seperti tepung, kalau terlalu besar juga tidak diinginkan karena itu akan jadi masalah ketika peruntukannya tidak seperti itu gitu ya. Karena memang macam-macam kebutuhan dari konsumen itu juga bermacam-macam. Ada yang lembut, ada yang tebal. Nah, itu kondisi mesinnya bagian dalamnya juga semacam itu. Nah, teman-teman, mesin ini berkekuatan 20 PK ya. Jadi ini mesin dieselnya 20 PK, kemudian kapasitas produksinya ini cukup tinggi karena ini langsung dari atas itu langsung ke tenggorokan, langsung masuk ke situ ya. Jadi kalau tidak ada plat kontrolnya ini, maka kewalahan yang di bawah ini, yang di bawah kewalahan. Meskipun pakai 20 PK, maka dieselnya juga akan kewalahan karena jungle jagungnya di atas itu cukup berat. Kalau misalkan kapasitas penuh itu bisa 3-4 gelangsi ya, jadi masuk bersamaan. Nah, itu akan memberatkan mesin yang ada di bawah ini, karena itu butuh kontrol. Nah, dengan mesin semacam ini teman-teman, dengan mesin semacam ini, kapasitas produksi jungle jagung gilingnya ini minimal 600 kg. Minimal 600 kg dalam 8 jam kerja. 8 jam kerja itu begini. Pagi jam 7 masuk ya, mulai kerja langsung menggiling gitu. Kemudian jam 12 istirahat. Nanti jam 1 bekerja lagi sampai jam 3. Jam 3 kemudian berhenti, harus masukkan ke dalam karung, atau kalau sudah langsung masuk ke karung ya masuk ke karung sampai jam 4. Nah, itu kapasitasnya minimal itu 600 kg. 600 kg ya. Jungle jagung giling kering. Karena kan biasanya kita keringkan dulu kemudian digiling. Nah, itu kapasitasnya seperti itu. Tapi tentu saja ini bermacam-macam ya. Artinya ada banyak variabel bagaimana bisa mencapai 600 kg minimal dalam 8 jam kerja itu. Di antaranya ini apa? Kapasitas mesinnya ini sendiri, karena 20 PK, kalau di bawahnya tentu akan berbeda. Kemudian tenaga kerjanya, apakah tenaga kerjanya memang seperti di pabrikan gitu ya, yang disiplin gitu, jam 7 ya bekerja langsung terus tidak pakai istirahat sampai jam 12 gitu ya, atau berhenti-berhenti. Nah, itu akan sangat berpengaruh. Kalau saya katakan bahwa mesin ini produktivitasnya adalah 600 kg minimal gitu ya, minimal dalam 8 jam kerja itu, tentu ini sudah dalam perhitungan begini, artinya bahwa pekerjaannya itu memang jam 7 tepat itu sudah harus bekerja, tidak pakai istirahat sampai jam 12 siang ya, nggak boleh istirahat. Artinya memang itu jam kerja seperti di pabrikan itu. Jadi jam 12 baru beristirahat, kemudian jam 1 juga harus tepat jam 1 kerja, kemudian sampai jam 3 atau jam 4 ya. Jam 4 berhenti. Nah, itu akan mencapai minimal 600 kg. Maksimal bisa tergantung dari apa? Dari bak kontrolnya itu, karena bak kontrol di sini ini sangat menentukan gitu ya. Kalau bisa dimaksimalkan lebih dari 600 kg dalam 8 jam kerja. Nah, ini yang akan membedakan dengan mesin yang satunya. Jadi kalau yang satu ini
memang PK-nya sama ya. Kalau mesin dieselnya ini ya hampir sama sih. Nggak tertulis, biasanya tertulis di sini ya. Nah ini 20 PK, tetapi model tenggorokan mesinnya ini yang berbeda. Jadi tenggorokannya ini, lihat ini, tenggorokannya ini kan apa, sempit gitu ya, sempit, tidak itu. Kalau yang itu kan langsung dari atas tembolok tenggorokan gitu ya. Kalau ini kan enggak. Ini dari sini sempit, ini kemudian bergeser ke sana, diratakan gitu ya oleh mesin, oleh putaran pisaunya. Nah, ini yang kemudian mengakibatkan ini memang tidak bisa maksimal 600 kg, mesti di bawahnya. Tetapi kombinasi keduanya ini, dua mesin ini bisa mencapai 1200 kg per harinya ya, per harinya. Tentu dengan 3 atau 4 tenaga kerja. Jadi bisa menghasilkan 1200 kg janggal jagung kering giling. Karena produksi per minggunya harus minimal 6 ton ya, minimal 6 ton baru kita akan bisa mendapatkan laba yang paling tidak sesuai lah, minimal sesuai. Oke, teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan permintaan teman-teman untuk mengeksplorasi tentang mesin gilingnya. Ini yang ada di gudang kita ya. Kemudian yang ada di sebelah itu kita tanami jahe merah organik. Di sana ada kandang kambing juga. Oke, teman-teman, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk Anda. Salam dan sukses selalu untuk Anda.